sengaja banget lu mah. Lagian duduk depan pintu, pamali tahu. Eleh, kolot amat lu. Cih, kayak jodoh kaknya home nih. Emang iya ya, lu mah kemakan omongan engkong lu kali. Dibilangin. Engkong lu emang belum dapat jodoh sampai sekarang umur 70 tahun. Tapi itu bukan gara-gara duduk depan pintu lain. Ngkong gue dulu suka duduk di depan pintu, makanya sampai sekarang belum dapat jodoh. Lagi ngomongin apa sih Om? Lu. Iya Roy, kata orang tua zaman dulu juga kayak gitu. Terus kalau gue duduk depan pintu sekarang, besoknya gue jomblo gitu. Dia mah gak usah duduk di depan pintu juga udah jomblo. Om Jaroy makan jomblo terus. Betul tuh. Haha, parah lu Cil. Intinya mitos itu tuh udah turun temurun tahu. Bentar. Kayaknya emang gak masuk akal juga sih ya. Masa gara-gara orang duduk di depan pintu bisa bikin susah jodoh sama seret rezeki? Tapi kayaknya gue agak percaya deh sama omongan si Padil. Tentang mitos, tentang apalah. Percaya apa? Hati-hati Om Jaroy. Bisa jadi Om Padil benar. Dengan ketampanan gue dan karismatik gue, ya agak wajar kan kalau gue jomblo. Fitnah akhir zaman. Roy, lama-lama lu jadi keset duduk di depan pintu mulu. Wewe coy. Kebiasaan lu mah. Enggak aneh kalau ke warung minta sisaan mulu. Hah? Ya ini, duduk di depan pintu mulu. Nanti rezeki lu kehambat loh. Sembarangan lu Dil. Loh bener, kata nenek gue gitu. Nenek lu so asik. Masa ngelarang orang duduk depan pintu? Kenapa? Ganteng ya gue. Iya, ganteng, gabah mateng. Udahlah, daripada kita mikirin Pak Mali, kita duduk sini aja deh. Boleh. Kayaknya di sini lebih seru kan? Iya. Tapi kata si Padil tadi tuh ya, kalau kita duduk di depan pintu, itu bisa menghambat rezeki dan jodoh loh. Dengar ya, rezeki itu udah ada yang ngatur tahu. Wih, Cewek il. Hah? Yuk. Cukup. Emang gue cewek apaan? Waduh, kok cuma gue yang digambar? Lah, tadi kan lu bilang Rizky udah ada yang ngatur. Lagian kamu sih catcalling segala. Itu kan cewek. Kan gue manggil manusia, bukan kucing. Kelamaan duduk depan pintu sih lu. Pak Mali, Otak lu kesandung orang yang lewat, Jaroy. Makanya susah mikir jernih. kayaknya percuma deh. Kenapa lagi lu? Di ghosting. Santai kali. Tahu loh, bener nih kata lu pada. Soalnya semenjak gue suka duduk depan pintu, gue jadi susah dapet jodoh anjay. Itu gue kagak kelihatan. Tapi emang lu yakin kalau semua kesialan yang lu alami itu gara-gara duduk di depan pintu? Iya Il, yakin gue udah ganteng gini, masa kagak dilirik? Bentar. Tapi kok gue kayak ragu ya kalau kesialan lu itu hadir atau ada karena hanya gara-gara suka duduk di depan pintu. Udah pada kumpul nih. Fix itu karena dia melanggar pamali, makanya dia kena getahnya. Halah, so tau lu.
Ele daripada so ganteng lu. Bisa jadi sih. Tapi gue kayak ragu loh sama lu nih. Bukan sama lu dong sih, sama mitos ini. Wah, Dil. Dil. Sini. Apa? Aku kasih tahu kamu sesuatu. Apa tuh? Sini makanya. Kasih tahu apaan? Lihat nih. Kan ada si Jaro itu di situ tuh. Oh, itu si Jaroy. Udah berisik, ketahuan. Nah, gue mau buktiin kalau seluruh kesialan si Jaroy yang Jaroy alami itu bukan karena dia duduk di depan pintu terus. Terus? Perhatiin baik-baik tuh. Kamu lihat secara detail apa yang dia lakukan di sana. Iya tuh, bajunya multifungsi, bisa buat tutup badan sama pakai lap tangan. Aku ngerti sekarang. Beres bocah. Cabut, kita lanjut lagi nih. Dia si Jaroy. Roy. Jaroy. Jaroy. Jaroy dari Los Angeles yang gantengnya kayak Reza Rahadian sekaya Atta Halilintar. Halo Mamen. Mampir sinilah ya. Masa mau kemana sih? Sini aja kita ngobrol. Yuk. Apaan? Kalau gosip gak mau gue. Ngapain gosip kita mah ya? Kita mah orang sukses, orang kaya kita mah ngapain gosip ya? Kita mau bahas saham. Kita mau bahas saham. Saham. Lah gambarin. Sama saham. Si ganteng Jaroy, men. Gimana? Nenek lu kabarnya baik gak? Aman coy. Lagi liburan ke Tas Mahal. Tas Mahal Jaroy, bukan tas mahal. Gimana sih lu? Lu harus tahu ini, Roy. Ini penting, ya kan, Dir? Iya, lu harus tahu ini Jaroy. Iya pak. Buruan ngomong. Lu jorok Roy. Oke, Roy. Kita mulai. Kapan terakhir kali kamu mandi? Kapan ya? Kayaknya kemarin deh. Serius? Kan gue udah bilang kemarin. Kenapa sih emangnya? Gue sih nggak percaya. Baju lu tuh belum ganti dari zaman si Gufron belum nemu Sududu sampai sekarang Gibran jadi wakil presiden. Itu aja ya. Iya. Nah, kebayangkan itu gimana kuman bergoyang di badan lu Roy? Barangan lu. Lu mending ngaca deh, Roy. Ibu lu itu sering ngeluh sama kita kan, Dil? Kalau anaknya susah banget buat mandi. Mas Padil pernah tuh disuruh mandiin lu karena lu saking susahnya mandi. Jangan ngarang lu. Ya, gak percaya. Tanya si Padil nih, dia juga pernah dimintain tolong sama ibu lu. Iya, gue pernah disuruh ibu lu buat nelpon damkar buat nyiram lu. Udah kayak tanaman aja disiram lu. Terus nih, akhlak lu tuh ya, ini Roy, minim. Sembarangan lu. Orang gua anak baik-baik gini. Anak baik-baik mana yang ngumpetin sendalnya kiri Pak RT? Anak baik-baik mana juga yang main catcalling di pinggir jalan. Loh, yang lu sebutin semua itu kan hal biasa. Dari mana yang gak ada akhlaknya? Astagfirullah. Lu waktu kecil pernah kebentur apa sih kepalanya? Iya, apa lu pernah ketabrak babi? Terus nih, lu tuh kayak susah banget nyari duit tuh, jarang gitu. Lu tuh berharap dibayarin terus sama kita-kita ya kan? Gimana duit mah kumpul? Namanya rezeki mah jangan ditolak kali. Ele, si Rizky aja juga gak mau sama lu, alergi. Gue sikat lu. Terus nih ya, lu tuh ganteng Roy. Kata mak lu sih, kalau lu tuh rajin mandi, akhlaknya bagus, mau berusaha. Sayangnya lu kayak gitu ya, gimana mau ngomong? Iya, bener. Kemarin emaknya bilang gitu. Nah kan, tapi kalau kata bapak lu gimana? Bapak gue aja males ketemu. Katanya gue kayak mutiara terpendam. Maksudnya? Ketutup lumpur, jadi gak kelihatan gantengnya.
Jadi kesimpulannya, semua yang lu alami ya, kayak susah jodoh lah atau rezeki nggak kekumpul, semua itu tuh karena ulah lu sendiri, Roy. Nggak ada tuh sangkut paut gara-gara lu sering duduk di depan pintu atau melanggar pamali. Sebenarnya semua itu tuh karena diri lu sendiri, ya kan, Dit? iya. Terus ya karena itu ya Roy, lu jarang mandi, baju kagak ganti-ganti berperdekade tuh ya, cewek jadi males deket. Kedua, lu tuh susah nyari duit, usaha tuh susah, males gitu, makanya gitu nggak kumpul-kumpul. Paham kan ya, jelas tuh. Parah lu pada ngatain gua. Roy, teman yang baik itu teman yang mengingatkan lo ketika lo berbuat salah. Nah bener itu, supaya lu tuh berbenah, atau kalau kita yang punya salah lu ingetin biar kita berbenah. Wah, kalian baik banget. Thank you teman-teman. Astagfirullah. Pil, Ya, dengan semua kejadian yang gue alamin sekarang, kalau bukan melanggar pamali, terus kenapa ada larangan duduk di depan pintu? ada banyak pendapat sih Roy. Kalau yang aku ingat, mitos itu udah temurun-temurun tuh. Kenapa orang dulu bilangnya pamali? Supaya anak-anak bocil dulu itu pada nurut, Roy. Oh, gitu ya. Iya gitu. Kalau makna aslinya sih ya cuma emang ngalangin jalan aja, Roy. Jadi susah gitu. Perasaan gak ngalangin jalan deh. Ya nggak ngalangin kalau pintunya seluas dapur MBG. Pamali. Waduh, kayaknya sekarang udah nggak bisa deh duduk depan pintu. Tapi kan sepi ya, dan gak ngalingin orang juga. Ah, duduk ah. Lagian kan ini cuma mitos. Siapa tuh? Engkong lu emang belum dapet jodoh sampai sekarang, umur 70 tahun. Hati-hati Om Jaroy. Bisa benar Om Fadil benar. Bisa benar Om Fadil. Yuk, beneran gitu ya. Bentar. Tapi lu kok agak ragu gitu. Kalau semua kesialan yang ngalah. Bentar. Tapi kok Fix ill. Karena dia melanggar pamali, makanya dia kena. mintain tolong sama ibu lu buat nyiramin lu pakai Teflon. Gue pernah disuruh ibu lu buat nekap. Astagfirullah. Lu pernah ke Bantur? Loh, lang Ele, sir sikit. Jangan menung. Ele, sir sikit. Apa sih anjing?